Ini seru kan kalau misalkan di sini uji nyali sendiri tuh mau dicobain nggak? Ini sosok perempuan di sini kan, ada sosok perempuan. Ini dia punya riwayat, dia orang Indonesia, tapi dia punya riwayat kalau dia tuh kayak benar-benar tertekan banget sama orang-orang Jepang. Ini tepatnya di sini ini ada juga ya gitu ya. Dia penunggu besar, hitam besar gitu kan. Dia penunggu hitam besar. Ini cuman penunggu ini aja sih, penunggu bunkers ini gitu. Yang benar-benar dia dipercayai untuk menunggu bunkers ini sama orang-orang Belanda, sama orang Jepang kayak gitu. Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Tagasta, dan kali ini kita mengunjungi Gua Jepang ya Teh? Ya, Gua Jepang tepat di belakang kita ini. Masih bersama Teh Yulia dan Kang Fakih. Semoga explore kita kali ini seru ya Teh? Karena saya juga belum pernah ke sini, jadi baru ya sering lewat sih dari jembatan sini, cuman belum turun gitu kan. Ini ada di mana Teh? Pinggir Kodim ya? Ini tepatnya di samping Kodim 0617 ya, Kodim Majalengka ya. Bawah jembatan ya? Di bawah jembatan ini posisinya kita lagi di bawah jembatan. Dan di atas ini tuh jembatan. Iya. Iya. Harusnya ini aliran air sih, sungai. Cuman udah di renovasi. Mungkin langsung aja teman-teman kita ke tempatnya. Pasti teman-teman penasaran dan selamat menyaksikan. Ayo. Ini teman-teman kita akan menelusuri Gua Jepang. Kita masuk di sebelah. Ini sebenarnya pintu keluar sih, Kang. Oh, banyak ranting ternyata guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cuman segini aja sih, Kang. Enggak ini. Oh, dikira panjang di mana gitu ya? Ini tuh apa ya namanya? Cuman segini sih. Padahal ya dulunya tuh kayak orang-orang Belanda, kayak Jepang gitu kan. Ini sebenarnya peninggalan Belanda sih sebenarnya dari awal tuh. Nah, terus ditempati diambil alih oleh Jepang tuh dulunya tuh. Padahal orang-orangnya tuh pada tinggi-tinggi ya. Tapi kenapa ini untuk atap tuh cuman segini? Ya, ini cuman saya nyampe. Jadi nggak terlalu tinggi, mungkin ya tempat persembunyian mungkin ya ini. Ini sebenarnya udah sebenarnya masih asli sih. Ini untuk bangunannya masih asli, masih kokoh banget. Cuman sayangnya ini tulisan-tulisan kayak gini nih, Kang. Yang saya agak kecewa sedikit tuh di sini tuh sebenarnya udah di harusnya kan dilindungin kan, di istilahnya dijaga gitu kan, peninggalan sejarah di apalagi Kabupaten Majalengka ini ditulis-tulis kayak gini gitu sama orang-orang yang ini atasnya apa deh? Atasnya ini kan itu apa tadi kan? Atasnya itu kan emang tanah ini tuh sebenarnya. Siapanya gas. Ini apa teh? Oh, lorong yang pertama. Iya, ini lorong yang pertama. Jadi ini tuh kayak bau pecing ya, kayak orang-orang udah kencing di sini. Kencing sembarangan di sini, bau banget gitu. Ya. Jadi guys, ini lorong yang pertama, kemudian tadi kita masuk ke dari yang kedua ya. Ini sebenarnya jalan masuk ini. Yang ini jalan masuk sebenarnya. Nah, kita tuh masuk ke sini terus keluarnya dari sana gitu. Ini seru kan kalau misalkan di sini uji nyali sendiri tuh mau dicobain nggak? Belum berani. Jadi kita akan ke lorong yang ketiga mungkin. Ada berapa lorong dari sini? Sebenarnya ini disebutnya itu ini bunkers ya. Bunkers ya. Jadi yang pertama ini bunkers yang pertama sebenarnya, Kang. Ini dua lorong kayak gini itu sebenarnya bunkers yang pertama dan itu bunkers yang kedua. Jadi cuma ada dua bunkers di sini tuh. Tempat persembunyian para tentara tentara Jepang ya, tentara Jepang Belanda gitu. Ini sebenarnya yang punya tuh Belanda sebenarnya, cuman diambil alih oleh Jepang waktu itu.
Kita masuk ke bunker yang kedua. Sebenarnya yang saya lihat tuh Kang, di sana tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Kita bakal masuk ke sini dan ini kita ngerasa istilahnya coba rasain aja sama Akang ya. Rasain aja sama Akang, perasaannya beda aja gitu. Nah, ini tempat atau lorong yang ketiga ya. Ini lorong yang ketiga, dibilangnya bunker yang kedua ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini banyak tulisan yang kayak gini, Kang. Ini yang saya kecewakan ini benar-benar Assalamualaikum. Oh, jadi gini dalamnya. Sering lewat ke sini, cuman baru kali ini gitu kan. Ini sebenarnya kalau boleh saya ceritakan ya. Ini sosok perempuan di sini kan. Ada sosok perempuan. Ini dia punya riwayat, dia orang Indonesia, tapi dia punya riwayat kalau dia tuh kayak benar-benar tertekan banget sama orang-orang Jepang pada dulunya. Terus benar-benar dia punya riwayat sedih banget gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya dia nggak bisa ngungkapin semua karena di sini juga banyak dari itu Jepang. Ini kalau di sini di pojok-pojok sini itu ada penunggu. Masuk Ini di sini, tepatnya di sini ini ada juga gitu ya. Dia penunggu besar, hitam besar gitu kan. Dia penunggu hitam besar. Ini cuman penunggu ini aja sih, penunggu bunkers ini gitu. Yang benar-benar dia dipercayai untuk menunggu bunkers ini sama orang-orang Belanda, sama orang Jepang kayak gitu. Lanjut deh. Berarti hanya ada 2 tempat ya? Sana sama sini. 2 bunker, sebenarnya ada 3. Ada 3. Yang ketiga itu tempat persenjataan. Tempat-tempat senjata yang sekarang katanya sih pernah dipakai untuk tempat senjata Kodim, tentara Kodim itu kan. Nah, cuman karena ke-1 juga lebih angker juga, yang keduanya banyak binatang buas, bahkan tentara-tentara pun nggak pada berani masuk sana, Kang. Ya. Assalamualaikum. Wow. Ini kita benar. Apa? Ini tempatnya di Majalengka ya. Oke, apa yang akan ngerasakan? Pengap. Pengap. Iya. Kalau yang di sana dingin, cuman kalau yang di sini pengap. Di bunker yang pertama dingin ya? Dingin, karena di sana itu memang kosong dan penuhnya di sini kan. Di sini. Berarti ini udah mungkin ada. Ini ya lorong yang keempat. Mau dicoba 5 menit aja di sini? Nggak kuat. Nggak kuat. Oke, kita cukup. Kemana lagi? Cukup sekian atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup sekian. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Lewat sini teh. Rupanya Akangnya udah mulai panik ya mukanya. Panik teh, mengerikan. Panik, benar-benar panik ya. Oke, kasihan lah. Kasihan takutnya kenapa-napa, kita langsung keluar aja. Ya teman-teman, kita udah explore ke Goa Jepang dan mungkin langsung aja teh kesimpulannya. Kalau yang saya rasakan di lorong yang belakang sini yang pertama gitu, kosong sih, nggak merasakan sesuatu, cuman memang takjub ya, takjub dengan bangunannya yang masih kokoh sampai sekarang gitu, dari zaman penjajahan dulu. Itu aja sih. Cuman kalau di lorong yang kedua, yang ketiga sama keempat itu sedikit pengap di yang keempat, lorong yang keempat. Kalau yang lorong yang ketiga tadi Teh Yuli udah menceritakan bahwa di situ ada sosok makhluk ya Teh. Itu aja sih mungkin kalau ada saya. Lanjut Teh Yul. Mungkin kalau untuk merasakan sama aja sih ya, Kang ya. Saya juga istilahnya perbandingannya antara lorong yang pertama dan lorong kedua ya, bunker yang pertama sama yang kedua itu lebih sama yang kedua panas juga kan, kayak orang bener-bener sedek-sedekan gitu ya. Dan kita nggak bisa lama-lama karena takutnya kenapa kan, istilahnya Kang juga udah
panik bener tadi. Udah panik. Udah pucat mukanya. Jadi kasihan juga sih, was-was juga apalagi segede gini kan. Nanti yang gotong siapa? Betul. Walaupun badan segede gini cuman masih ada rasa takut lah. Takut. Ya, itu aja sih, maksudnya cuman agak kecewa aja sih sama apa peninggalan sejarah yang ada di Majalengka ini, harusnya kan dilestarikan, tapi malah dicoret-coret gitu ya. sama orang yang Tidak bertanggung jawab. Itu sebenarnya Kang, ini tuh banyak yang kesini gitu ya, mau malam mau siang itu sama banyak orang-orang pang kayak gitu, anak pang, dan dipakai hal-hal yang tidak layak lah untuk dipakai seperti itu gitu. Kalau Kang Fakih gimana Kang? Yang tadi dirasakan? Kalau untuk merasakan sama sih, waktu saya masuk juga ke lorong yang pertama itu agak merinding, tapi lebih merinding yang lorong terakhir itu. Ya. Itu benar-benar. Ya. Bagusnya kita tiktokan Kang. Iya benar. Tapi kamera juga agak bau jauh-jauh gitu. Jauh-jauh gitu. Pengen deket nempel terus ya. Iya. Cuman yang tadi dirasakan teh, kalau saya pas masuk yang ketiga gitu ya, masuk teh nyeritain tentang apa, ada sebelum nyeritain ada suara gitu, apa gitu, lewat gitu ya. nggak tahu apa itu, jelas banget. Tapi ya sebagai orang yang awam nggak bisa apa-apa, hanya bisa merasakan, ya nggak terlalu peka juga gitu. Gimana teh? Apalagi cukup mungkin ya, kita explore lagi mungkin nanti kalau ada kesempatan ke tempat-tempat di Majalengka yang memang boleh, atau tempat sejarah lainnya gitu ya. Dan teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasa, silahkan di subscribe dulu channelnya, kemudian tekan tombol loncengnya dan di komen dengan hal yang positif. Sampai malam dan selamat jumpa lagi.